Ibadah Paskah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu tanggal 12 April 2020. Tema Kuasa Kebangkitan Yesus. Doa pembuka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus, segenap jiwa dan raga kami bersyukur dan bersukacita atas kehidupan yang Engkau limpahkan buat keluarga kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang sudah menebus dosa kami. Di Paskah yang berbahagia ini, kasih-Mu lah yang memampukan kami untuk memanggil-Mu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita berdoa. Ya Tuhan, Putra Allah yang telah disalib, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, segala syukur kami sembahkan kepadamu. Engkau telah memberi diri dalam pengorbanan-Mu di kayu salib sebagai bentuk kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini. Engkau yang telah menaklukkan maut dan dosa melalui kematian-Mu. Biarlah kematian-Mu menjadi kematian dosa dan diri kami yang lama. Dan kebangkitan-Mu yang kami rayakan hari ini juga menjadi kebangkitan bagi hidup dan kehidupan kami bersama Engkau. Dengan demikian, kami tidak takut lagi akan kematian ataupun kegelapan, karena Engkau adalah kehidupan dan terang kami. Biarlah kami bersukacita, memuji Engkau dalam kemuliaan kebangkitan-Mu yang telah membebaskan kami dan seluruh dunia ini. Dan ajarlah kami senantiasa untuk menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. 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 Kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi dari buku HKI nomor 96 ayat 1 dan 3. Maut sudah dikalahkan. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat.
Tuhan, masihkah ku ingat ajaran-Mu untuk tetap setia dan takkan menduakan-Mu? Masihkah ku ingat ajaran-Mu untuk tetap memberi waktu menyembah-Mu? Masihkah ku ingat ajaran-Mu untuk menghormati orang tua supaya lanjut umurku? Untuk membangun kasih, agar ku tak membunuh, tak mencuri, tak berzina, Tetapi aku harus selalu bersyukur Agar ku bisa berbahagia dengan apa yang ku miliki. bersama-sama kita. Ya Tuhan, Kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Pengakuan dosa, berita anugerah. Ya Allahku, lihatlah kami umat-Mu yang penuh lumuran dosa ini. Tak kala kami hadir dengan berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayo. tatkala hati berdiam dalam cemburu, dendam dan amarah, tatkala pandang memandang dengan kesombongan, Tak kala tangan terjulur dalam pemerasan dan penindasan, tak kala kaki melangkah dalam ketidakpedulian dan ketidakadilan, tatkala mulut terbuka dengan sindiran, bualan, caci maki, dan sumpah serapah, dan telinga tertutup dari pengajaran-Mu, bahkan justru terbuka untuk kebodohan dan kesesatan. Ya Allah, padamu ada pengampunan, hingga kesalahan umat-Mu Engkau tebus, dan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi orang yang mau bertobat. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi, dihapuskan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku. Kita bernyanyi untuk 2 kali.
kita akan membaca epistel yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Epistel kita diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Kita membaca secara responsoria, secara bergantian. Ayat terakhir kita bersama-sama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian pembacaan epistel. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 91 ayat 1-3. Sungguh bahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah, tapi sebelum kita mendengar khotbah, kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 363, "Bagi Yesus kuserahkan." Bagi Yesus kuserahkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan berkat kami terima saat ini, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah Paskah di rumah ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah perayaan Paskah saat ini membuat kami semakin semangat menjalani hidup ini Tuhan, karena kami mengakui dan mengimani bahwa Engkau telah bangkit dan telah menang melawan maut, sehingga kami pun
diselamatkan oleh-Nya Tuhan Yesus. Kami bersuka cita tapi akan firman-Mu dalam beberapa hati pikiran kami supaya kami bisa melaksanakan firman sesuai dengan dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 secara responsoria. Di ayat terakhir kita bersama-sama mengucapkannya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang mingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu dengar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat." Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Saat ini kita merayakan Paskah. Tahukah arti Paskah? Anak-anak, tahu? Ayo jawab. Apa itu Paskah? Bangkit. Apa makna Paskah bagi kita? Ada yang tahu? Apa makna Paskah bagi kita? Iya, mantap, benar sekali. Jadi puncak dari keselamatan kita itu itulah Paskah. Dengan peringatan Paskah itu kita memperingati bahwa Yesus yang telah mati di hari Jumat Agung kemarin di kayu salib dan dibangkitkan hari Minggu ini, hari Paskah ini. Itulah bentuk kebesaran dari Tuhan. Tahu kan? Paskah. Jadi ini tadi dijawab sudah 100. Jadi kita diselamatkan, buktinya dengan bangkitnya Yesus kita menang dari maut. Jadi bagi kita orang Kristen, perayaan Paskah adalah perayaan terbesar dan itulah yang menjadi sukacita kita sebagai orang Kristen. Jadi walaupun sekarang ini kita merayakan Paskah di rumah karena wabah virus corona, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Jadi biarlah kita berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu dan tidak mengenai kita di keluarga ini, dan juga keluarga kita, orang tua kita, maupun dimanapun keluarga kita semuanya, supaya sehat-sehat semuanya, jauh dari virus corona, sakit-sakit. Ya, jadi bagi kita orang Kristen, anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, harus meyakini dan mengimani Paskah inilah
bukti kemenangan besar Allah, bukti kemenangan kita melawan maut. Kita telah ditebus dan dimenangkan, dan tempat kita ada di surga kelak. Jadi jangan khawatir kalau menghadapi sakit, menghadapi masalah, pergumulan, dan juga termasuk kematian. Karena kita punya sukacita kekal yang akan telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu yang sederhana yang telah kami sampaikan Tuhan. Berfirmanlah Engkau di hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga sukacita besar ada di hati kami Tuhan Yesus dalam menjalani hidup ini. Karena kami yakini dan percaya kebangkitan-Mu telah mengalahkan maut. Kebangkitan-Mu bukti bahwa kami telah dimenangkan dari segala dosa dan maut Tuhan Yesus. Inilah sukacita terbesar kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, untuk kedepannya Tuhan Yesus, dalam pikiran hidup kami mohon Engkau berkati urapi kami, berikan hikmat dan bijaksana, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu berkat di mana kami berada, sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terpuji termulia Bapa, kini sampai selamanya. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita bernyanyi, kita tutup ibadah kita. Kalau persembahan nanti langsung di kantong atau dikasih ke gereja. Jadi kita anggap sudah persembahan nanti. Habis bernyanyi, kita bersama-sama berdoa penutup ya. Kita angkat pujian kita dari lagu O Sukacitaku. Berikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Namanya Ines. Sukacitamu sejak tumbuhnya Yesusku. Oh, sukacitamu semoga Juru Selamat. Dia mengasihi aku karena kami bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Yesus Tuhanku, sukacitaku penuh. Dalam Yesus Tuhanku, sukacitaku sejak tumbuhnya Yesusku. Oh, sukacitaku menemukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku karena kami bagiku. Sukacitaku ini penuh. Ku berserah pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau kehidupanku. Kita tutup ibadah kita. Kita berdoa sambil dilihat tata ibadahnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
Dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala setengahnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berilah kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikanlah hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil di hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yang yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.